Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi di kelasnya Ibu, kelas PAI. Hari ini kita akan belajar mengenai toharoh. Coba Ibu mau tanya, kemarin kita sudah bahas mengenai toharoh part 1. Apa sih toharoh itu? Ada yang bisa nggak? Toharoh adalah kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti ibadah sholat. Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai macam-macam toharoh, di mana ada dua ya, yaitu yang pertama bersuci dari hadas. Bisa dengan melakukan wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Dan juga bersuci dari najis. Bisa menghilangkan najis yang ada di badan, di tempat, dan di pakaian kita. Maka kali ini kita akan spesifik membahas mengenai melaksanakan toharoh melalui mandi wajib. Jadi tujuan pembelajaran kali ini diantaranya bisa kalian lihat siswa mampu menjelaskan pengertian hadas besar dengan benar. Yang kedua, siswa bisa menyebutkan macam-macam hadas besar dengan benar. Lalu menyebutkan ketentuan cara bersuci dari hadas besar. Menjelaskan syarat sahnya mandi wajib, ketentuan syariat Islam dengan benar. Dan selebihnya bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Apa saja hadas besar itu? Di antaranya, sesudah melakukan hubungan suami istri, maka mempunyai hadas besar. Seorang perempuan yang habis melahirkan, itu juga hadas besar. Seorang perempuan yang mengalami haid, itu juga hadas besar. Atau mungkin melakukan seseorang yang sedang mengalami mimpi basah, itu juga termasuk hadas besar. Maka mereka dalam keadaan junub atau berhadas besar sehingga harus mandi wajib agar bisa suci dan sah dalam melaksanakan ibadah. Anak-anak, ini merupakan dalil nakli dasar hukum dari Al-Quran tentang kewajiban mandi wajib, yaitu ada di surah Al-Ma'idah ayat 6. Bagaimana bunyinya? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya, dan jika kamu junub, maka mandilah. Juga terdapat di surah An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi wajib. Lanjut kepada macam-macam hadas besar. Apa saja yang menyebabkan seseorang itu memiliki hadas besar sehingga harus melaksanakan mandi wajib? Yang pertama, haid atau menstruasi. Seorang perempuan yang udah dewasa biasanya mengalami yang namanya menstruasi sebulan sekali. Yang kedua, nifas bagi perempuan yang melahirkan. Yang ketiga, keluar air mani. Yang keempat, bersetubuh atau berhubungan suami istri. Dan yang kelima, meninggal dunia. Berikutnya tentang rukun mandi wajib. Yang pertama, niat. Anak-anak sudah tahu semua ya niatnya. Kalau misalnya kita mau mencoba, bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla liraf'il hadatsil akbari fardol lillahi ta'ala. Yang kedua, membersihkan najis yang masih menempel. Lalu yang ketiga, mengguyur air ke seluruh
rambut, dan kulit. Sunnah-sunnah mandi wajib. Kalau dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Kalaupun tidak, tidak apa-apa, tapi lebih baik dilaksanakan. Sunnahnya yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, meratakan basuhan ke seluruh badan. Yang kelima, dilakukan terus-menerus. Yang keenam, mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Dan yang terakhir, membaca doa setelah selesai. Berikut ini tata cara mandi wajib, bisa kalian lihat di gambar langkah-langkahnya. Bagaimana? Mandi wajib ataupun junub. Mandi wajib ataupun junub adalah diwajibkan ke atas setiap muslim untuk membersihkan dirinya daripada hadas besar. Perkara-perkara yang membawa kepada mandi wajib: melakukan persetubuhan walaupun tidak keluar air mani. Jika keluar air mani, bermimpi atau sengaja. Mati, masuk Islam orang yang sebelumnya adalah kafir. Keluar darah haid, nifas, melahirkan anak atau wiladah. Cara mandi wajib. Niat mandi wajib. Nawaitu raf'al hadathil akbar lillahi ta'ala. Sunat membasuh tangan sebanyak 3 kali. Membasuh alat kelamin dari kotoran dan najis. Mengambil wuduk sebagaimana biasa, kecuali kaki. Kaki dibasuh selepas mandi. Membasuh keseluruhan rambut di kepala. Membasuh kepala berserta dengan telinga sebanyak 3 kali. Dengan 3 kali menimba air. Menjirus air ke seluruh bahagian badan di sebelah lambung kanan dari atas sampai ke bawah. Menggosok bahagian-bahagian yang sulit seperti pusat, ketiak, lutut dan lain-lain supaya terkena air. Membasuh kaki. Seterusnya, ulang pada anggota kiri dengan cara yang sama. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dahulu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mandi janabah ataupun junub, baginda membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan hingga ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya. Lantas berwuduk sebagaimana berwuduk untuk solat. Lalu baginda mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut. Hingga baginda menganggap telah cukup, baginda tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu, baginda menggosok seluruh badannya. Kemudian, Hikmah mandi wajib. Yang pertama, menjaga kesucian diri. Sebab kebersihan merupakan sebagian dari iman. Orang Islam akan sangat cinta dengan kebersihan. Yang kedua, menyebabkan syahnya ibadah. Yang ketiga, menyehatkan badan. Anak-anak, demikianlah pembahasan kita mengenai mandi wajib. Semoga pertemuan kali ini bisa kalian pahami materinya, bisa kalian amalkan ketika kalian dalam keadaan berhadas besar. Semoga ilmu kita berkah. Ila liqa. Syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.